Dihina bau bawang, dianggap pembantu, bahkan diusir suami sendiri dari pesta mewah perusahaannya. Raka tidak pernah menyangka, wanita berdas terlusuh yang ia rendahkan itu sebenarnya memegang kartu alisi salam yang bisa membuatnya miskin dalam hitungan detik. Bagaimana cara sang istri membalas dendam dengan elegan tanpa kekerasan? Sebelum kita melihat kehancuran suami sombong ini, yuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like, biar kita makin semangat menyajikan drama-drama seru lainnya. Oh ya, saya penasaran nih, teman-teman nonton video ini dari kota mana saja? Coba absen di kolom komentar ya, siapa tahu kita satu daerah. Bab 1, Pesta di atas keringat dan air mata. Lokasi, Dapur Utama Raka Kulineri dan Hotel Grand Horizon. Waktu, 15.00 WIB sampai 02.00 WIB dini hari. Udara di dalam dapur restoran pusat Raka Kulineri terasa begitu padat, seolah oksigen telah minggat ketakutan dan digantikan oleh uap panas yang mengepul dari 5 kuali raksasa. Suara desis minyak panas yang beradu dengan bawang putih cincang terdengar seperti gemuruh ombak yang tiada henti. Di tengah kekacauan yang terorganisir itu, berdiri seorang wanita yang nyaris tenggelam oleh kesibukan. Maya menyeka keringat yang mengalir deras di pelipisnya dengan punggung tangan. Daster batik lusuh yang ia kenakan, yang warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci, kini basah kuyup di bagian punggung dan ketiak. Bukan karena ia jorok, tapi karena ia sudah berdiri di titik yang sama sejak pukul 3 pagi. Kakinya yang dibungkus sandal jepit karet terasa berdenyut nyeri, seakan tulang-tulangnya berteriak minta diistirahatkan. Namun Maya tidak punya kemewahan bernama istirahat. "Mbak Maya!" seru Danu, asisten koki muda yang wajahnya cemong oleh tepung. "Ini daging wagyu ubuk menu VIP meja nomor 1-10 sudah siap di grill. Saus black pepper spesialnya mana? Koki kepala bilang stok di depan habis." Maya menghela napas panjang, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia menoleh ke arah Danu dengan tatapan lelah namun lembut. "Tenang Danu, sausnya ada di panci stainless yang paling ujung. Jangan ambil dari panci yang tengah, itu yang grade B untuk prasmanan biasa. Ingat, tamu VIP malam ini adalah investor. Rasanya tidak boleh meleset sedikit pun." "Siap Mbak." Danu berlari kecil, lalu berhenti sejenak dan menatap Maya iba. "Mbak Maya, Mbak nggak mau duduk dulu, biar saya yang aduk rendang ini. Mbak Maya kelihatan pucat banget loh." Maya tersenyum tipis, tangannya masih lincah mengaduk adonan bumbu rempah di kuali besar seberat 20 kg. Aroma pala, cengkeh dan kayu manis, resep rahasia peninggalan almarhum ayahnya, menguar tajam. Aroma inilah yang membuat restoran suaminya, Raka, meledak di pasaran 5 tahun lalu. Aroma yang sama yang kini mengurung Maya dalam penjara bernama dapur. "Nggak apa-apa Danu, ini harus diaduk dengan teknik putaran 8, kalau nggak nanti santannya pecah. Koki lain nggak ada yang sabar ngerjain ini," jawab Maya pelan. "Tapi Mbak," Danu berbisik, melirik ke arah pintu kantor manajer yang tertutup rapat, seolah takut dinding bisa mendengar. "Ini kan ulang tahun ke-5 perusahaan." Di atas, di ballroom. Pestanya mewah banget, Mbak. Saya dengar dari anak servis. Dekorasinya pakai bunga impor semua. Masa Mbak Maya yang punya resep malah mendekam di sini? Mbak kan istrinya Pak Bos. Tangan Maya terhenti sejenak. Sendok kayu besar itu menggantung di udara. Istri Pak Bos. Sebutan itu terdengar asing, bahkan lucu di telinganya sendiri. Istri Pak Bos itu tugasnya mendukung suami Danu, jawab Maya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada meyakinkan Danu. "Kalau masakan malam ini gagal, Mas Raka bisa malu. Biarlah aku di sini menjaga kualitas." Danu hanya menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan kesabaran wanita di hadapannya. Ia kembali bekerja, meninggalkan Maya yang kini termenung menatap pusaran bumbu coklat pekat di depannya. Pikiran Maya melayang ke masa 5 tahun lalu. Saat itu, ia dan Raka hanya punya gerobak kecil di pinggir jalan. Maya yang memasak, Raka yang melayani pembeli. Saat itu, Raka sering memeluknya dari belakang saat Maya sedang menggoreng ayam, membisikkan kata-kata manis. "Sabar ya Mai, nanti kalau kita sukses, aku bakal bikin kamu jadi ratu. Kamu nggak perlu pegang spatula lagi. Kamu tinggal duduk manis, perawatan di salon, dan menikmati hasil jeripayah kita." Janji itu kini terasa seperti dongeng pengantar tidur yang bohong belaka. Semakin sukses Raka, semakin jauh jarak di antara mereka. Maya tidak dijadikan ratu, ia justru dijadikan mesin produksi yang disembunyikan di ruang belakang, sementara Raka menjadi raja yang dipuja-puja di panggung depan. Jam dinding menunjukkan pukul 18.30 WIB. Pesta di ballroom lantai 3 akan segera dimulai puncaknya. Maya mematikan kompor. Ia melepaskan celemek kumalnya yang penuh noda minyak. "Danu, tolong jaga sebentar ya. Aku mau ke kamar mandi karyawan. Mau rapi-rapi sedikit," ujar Maya. Ada getar harapan dalam suaranya. Di dalam kamar mandi sempit yang lembab dan berbau karbol murah, Maya membuka tas kresek hitam yang ia simpan di bawah wastafel. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah dress sederhana berwarna biru tua. Bahannya murah, ia membelinya di pasar grosir bulan lalu dengan menyisihkan uang belanja sayur. Tapi baginya, gaun itu cantik. Ia ingin setidaknya untuk 1 jam saja naik ke atas. Ia ingin melihat suaminya memotong tumpang. Ia ingin tersenyum bangga di sudut ruangan, meski tidak diundang naik ke panggung. Maya mencuci wajahnya yang berminyak dengan sabun cuci muka saset. Ia membedaki wajahnya tipis-tipis,
menyisir rambutnya yang lepek dan mengikatnya rapi. Ia menatap cermin yang retak di sudutnya. Bayangan wanita di cermin itu tampak lelah, tua sebelum waktunya. Namun matanya masih memancarkan sisa-sisa kecantikan masa muda. "Kamu bisa, Maya. Kamu berhak ada di sana," bisiknya pada cermin. Dengan langkah ragu namun pasti, Maya keluar dari dapur, menuju lift barang yang akan membawanya ke dunia yang berbeda. Pintu lift barang terbuka di lantai 3 dengan bunyi ding yang kasar. Begitu pintu besi itu tergeser, udara dingin dari AC sentral langsung menyergap kulit Maya, membuat bulu kuduknya meremang. Kontras sekali dengan panasnya neraka dapur di bawah sana. Di sini, segalanya berkilauan. Lantainya dilapisi marmer putih yang begitu bersih hingga bisa memantulkan bayangan. Dinding-dindingnya dihiasi wallpaper emas bertekstur mewah. Samar-samar alunan musik orkestra terdengar lembut, mengiringi tawa renyah manusia-manusia sukses. Maya berjalan mengedap-ngedap menyusuri koridor samping, menghindari tatapan para pelayan berseragam rapi yang lalu lalang membawa nampan calape. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa takut dan antusias. Ia sampai di sebuah pintu samping ballroom yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, Maya menahan napas. Pemandangan di dalam sana begitu menyilaukan. Ratusan tamu berpakaian glamor memenuhi ruangan. Para wanita dengan gaun sutra dan perhiasan yang memantulkan cahaya lampu kristal. Para pria dengan jas mahal yang licin. Dan di sana, di pusat segala perhatian, berdiri Raka, suaminya. Raka terlihat sangat berbeda malam ini. Ia mengenakan tuxedo hitam slim fit yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dengan pomade mahal. Wajahnya berseri-seri, tertawa lepas saat menyalami seorang pejabat daerah. Tidak ada jejak Raka si penjual gerobakan yang dulu sering mengeluh sakit pinggang. Ini adalah Raka sang CEO. Namun senyum Maya perlahan memudar saat matanya menyapu sosok-sosok di sekeliling Raka. Di sebelah kanan Raka duduk Ibu Ratna, mertuanya. Wanita parubaya itu tampak seperti toko emas berjalan, kalung berlian melingkar di lehernya yang berlipat, gelang emas bertumpuk di kedua lengannya. Ia sedang sibuk memamerkan cincin barunya kepada ibu-ibu sosialita lain, tertawa dengan gaya yang dibuat-buat. Dan di sebelah kiri Raka, jantung Maya serasa berhenti berdetak. Di sana berdiri Siska, manajer operasional yang baru bekerja 1 tahun di Raka Culinary. Siska mengenakan gaun merah marun dengan potongan punggung terbuka yang sangat seksi. Kulitnya putih mulus, rambutnya diblow sempurna. Siska berdiri begitu dekat dengan Raka, terlalu dekat untuk ukuran atasan dan bawahan. Sesekali tangan Siska menyentuh lengan Raka saat tertawa, dan Raka tidak menepisnya. Raka justru terlihat menikmatinya. Mereka bertiga, Raka, Ibu Ratna, dan Siska, terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Keluarga kerajaan bisnis yang sukses. Tidak ada tempat kosong di sana. Tidak ada ruang untuk Maya. Maya merasakan matanya memanas. Ia meremas ujung gaun biru murahannya. Perasaan minder yang luar biasa menghantam dadanya. "Lihat dirimu, Maya." Batinnya berteriak kejam. "Kamu bau bawang. Tanganmu kasar penuh bekas luka minyak panas. Kukumu pendek dan kuning karena kunyit. Kamu nggak pantas berdiri di karpet merah itu." "Sedang apa kamu di sini?" Suara itu terdengar tajam dan dingin, memecah lamunan Maya. Maya tersentak kaget dan menoleh ke samping. Ibu Ratna berdiri di sana. Entah sejak kapan mertuanya itu keluar dari ballroom. Wanita tua itu memandang Maya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan yang biasa diberikan orang pada kecoa yang nyasar di meja makan. Ibu, Maya tergagap. Aku cuma mau lihat Mas Raka potong kue. Aku sudah selesai masak di bawah." Ibu Ratna mendengus kasar. Ia melangkah maju, mendesak Maya hingga punggung Maya menempel ke dinding koridor. Aroma parfum mahal Ibu Ratna yang menyengat bercampur dengan bau asap rokok menusuk hidung Maya. "Lihat penampilanmu," desis Ibu Ratna penuh penghinaan. "Pakai baju apa ini? Baju pasar loak? Warnanya norak, bahannya murahan. Dan ya ampun, bau apa ini?" Ibu Ratna mengibas-ibaskan tangannya di depan hidung dengan gaya berlebihan. "Bau bawang, bau terasi. Kamu ini habis mandi kuah soto atau apa? Menjijikkan." "Bu, aku sudah mandi." Lirih Maya lirih, air mata mulai menggenang. "Ini baju terbaik yang aku punya." "Baju terbaik katamu?" Ibu Ratna tertawa sinis, tawa yang tidak mencapai matanya. "Dengar ya Maya, di dalam sana ada investor dari Singapura, ada bupati, ada artis ibu kota. Kalau mereka melihat Raka, pengusaha sukses yang charming, punya istri dekil, bau, dan kampungan kayak kamu,
Mau ditaruh di mana muka anakku? Hah? Tapi Bu, resep yang mereka puji-puji itu kan resepku. Maya mencoba membela diri. Suaranya bergetar. Cuih, Ibu Ratna meludah kecil ke lantai, tepat di samping sepatu Maya. Resep? Siapa yang peduli soal resep? Orang makan itu karena branding, karena Raka yang pintar jualan. Resepmu itu sampah kalau yang masak bukan Raka Kulineri. Jangan besar kepala kamu. Ibu Ratna mendekatkan wajahnya ke wajah Maya, matanya melotot tajam. Siska. Lihat Siska di dalam? Itu baru wanita berkelas. Wangi, pintar bahasa Inggris, lulusan luar negeri. Dia yang pantas mendampingi Raka. Dia yang pantas difoto wartawan. Bukan kamu, si Upik Abu Dapur. Maya menunduk dalam-dalam. Kata-kata itu lebih sakit daripada cipratan minyak panas. Ada apa ini ribut-ribut? Suara bariton yang familiar terdengar. Pintu ballroom terbuka lebih lebang. Raka keluar, diikuti oleh Siska yang menempel di belakangnya seperti bayangan. Maya mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan penuh harap. Mas Raka, tolong aku, bela aku. Bilang sama ibu kalau aku istrimu yang sah. Raka menatap ibunya yang sedang berkacak pinggang. Lalu beralih menatap Maya yang berdiri gemetar di pojok. Mata Raka tidak menunjukkan rasa rindu atau kasih sayang. Hanya ada kekesalan. Kekesalan karena pestanya terganggu. Mas Raka, panggil Maya lirih. Raka menghela napas kasar, seolah melihat Maya adalah beban terberat dalam hidupnya malam ini. Maya, ngapain kamu naik ke sini? Kan aku sudah bilang lewat chat tadi siang, kamu stay di dapur. Aku cuma mau ngucapin selamat, Mas. Air mata Maya akhirnya tumpah, membasahi bedak tipis di pipinya. Aku dengar investor sudah datang. Aku pikir, sebagai istri aku boleh berdiri di samping kamu. Raka memijat pangkal hidungnya, gestur yang selalu ia lakukan setiap kali merasa kesabarannya habis. Ia tidak menatap mata Maya. Ia menatap ujung sepatu pantofel mengkilapnya, seolah ada kotoran yang menempel di sana. Mai, tolonglah. Suara Raka merendah, tapi tajamnya melebihi pisau daging di dapur. Jangan bikin drama di sini. Kamu lihat, Siska? Raka menunjuk wanita cantik di sebelahnya dengan dagu. Siska tersenyum tipis, senyum kemenangan yang disamarkan dengan wajah prihatin yang palsu. Siska dari tadi sibuk ngobrol sama Mr. Lee pakai bahasa Inggris. Dia menjelaskan soal ROI, soal market share. Sekarang aku tanya sama kamu. Raka melangkah maju, menatap Maya dingin. Kalau kamu berdiri di sana, kamu mau ngomong apa sama investor? Mau ngomongin harga cabai yang naik? Mau ngomongin teknik memotong balang biar nggak nangis? Hati Maya mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga remuk. Tapi Mas, rasa masakan itu ilmuku. Cicit Maya. Ilmu masak itu gampang dicari, Maya. Bentak Raka tertahan. Tapi image, kelas, itu nggak bisa dibeli. Dan maaf, malam ini, kamu nggak punya itu. Siska maju selangkah, meletakkan tangannya yang halus di bahu Raka. Duh, Mas Raka, jangan dimarahin dong Mbak Mayanya. Kasian. Mbak Maya, mending Mbak pulang saja ya. Nanti kalau Mbak di sini, tamu-tamu malah bingung. Dikira cleaning service masuk ke acara pesta. Raka merogoh saku jas dalamnya, mengeluarkan 2 lembar uang 50 ribuan. Tanpa menyerahkannya ke tangan Maya, ia menjatuhkan uang itu begitu saja ke lantai karpet koridor. Nih, kata Raka dingin, uang taksi, pulanglah. Jangan pakai mobil operasional, nanti bau bawangnya nempel di jok kulit. Dan ingat, jangan tunggu aku pulang. Aku mungkin menginap di hotel ini buat investor sampai pagi. Investor dari Singapura tadi sempat nanya soal struktur kepemilikan saham. Aku takut kalau dia tahu istrimu yang kumal itu masih ada, dia batalin kontrak. Maya menajamkan telinganya. Rasa sakit di hatinya sesaat tergantikan oleh ketegangan yang luar biasa. Tenang saja cantik, jawab Raka santai. Aku sudah susun rencananya rapi banget. Besok lusa, hari Rabu jam 10 pagi, kita tanda tangan kontrak pencairan dana 50 miliar. Nah, sore harinya, pengacara pribadiku bakal ngirim surat gugatan cerai ke Maya. Alasannya apa? Penelantaran suami dan perselingkuhan. Jawab Raka enteng. Aku sudah bayar tukang sayur di pasar untuk ngaku kalau dia sering main sama Maya. Aku juga sudah suruh orang edit foto-foto chatting palsu di HP lama Maya. Bukti palsu itu cukup buat hakim percaya kalau Maya istri yang nggak bener. Wah, jahat banget kamu, Mas. Siska terkikik geli. Terus dia bakal diusir? Pasti, hak Gono gini gugur. Dia bakal keluar dari rumah cuma bawa baju yang nempel di badan. Rumah, mobil, restoran, uang di bank, semuanya aman jadi milikku. Dan tentu saja jadi milik kita. Ah, makin cinta deh sama kamu.
Suara tawa mereka meledak bersamaan, tawa yang terdengar seperti suara iblis di telinga Maya. Di ruang arsip yang gelap itu, sesuatu dalam diri Maya patah. Bukan hatinya sudah hancur sejak sore tadi. Yang patah adalah ketakutannya. Yang patah adalah rasa hormatnya pada pria yang selama 5 tahun ini ia layani seperti raja. Maya berhenti menangis. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Matanya yang tadi sendu dan penuh luka, kini perlahan berubah. Sorot matanya menajam, dingin, dan keras. Seperti baja yang baru saja ditempa dalam api pengkhianatan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka lupa, pondasi istana mereka itu, aku yang pegang kuncinya. Maya menunggu sampai mereka pergi meninggalkan kantor. Setelah memastikan suasana aman, Maya keluar dari persembunyiannya. Ia tidak pulang ke rumah. Ia berjalan menembus angin malam yang dingin menuju satu-satunya tempat yang bisa memberinya senjata. Jarum jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Maya mengetuk pintu sebuah ruko tua di kawasan Kota Lama. Pelang nama di depan ruko itu sudah berkarat. Kantor Hukum dan Konsultan Haki, Burhanuddin SH. Tak lama, Pak Burhan, sahabat almarhum ayah Maya, membuka pintu dengan wajah mengantuk yang berubah kaget melihat kondisi Maya. Maya, kenapa nak? Masuk. Maya duduk di hadapan meja kerja tua itu. Tubuhnya menggigil, tapi matanya menyala. Pak Burhan, suara Maya terdengar parau namun stabil. Bapak masih simpan berkas asli pendaftaran haki, punya ayah? Tentu saja, itu amanah almarhum ayahmu. Sertifikat merek dagang dan paten 12 resep utama terdaftar atas nama kamu Maya Amalia sebagai pewaris tunggal. Lalu, bagaimana status Raka sekarang, Pak? Pak Burhan membuka lemari besi, mengeluarkan map kulit merah berdebu. Ia menunjuk sebuah pasal. Raka hanya berstatus sebagai penerima lisensi. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak kalian menikah. Maya menahan napas. Kapan izin itu berakhir, Pak? Pak Burhan mengecek tanggal di dokumen itu. Matanya membelalak di balik kacamata tebalnya. Ya ampun, ini kebetulan yang luar biasa, Maya. Lisensi itu berakhir lusa, tanggal 15 Oktober. Maya tersenyum. Senyum yang mengandung bahaya. Lusa, gumam Maya. Hari yang sama saat Raka akan menandatangani kontrak 50 miliar. Hari yang sama saat ia berencana menceraikan aku dan memfitnahku. Apa? Pak Burhan terlonjak. Maya menatap Pak Burhan lekat-lekat. Pak Burhan, siapkan dokumen pencabutan lisensi, siapkan somasi, dan siapkan dokumen pembekuan aset intelektual. Raka pikir aku parasit. Dia lupa, tanpa tanda tanganku, perusahaannya cuma menjual piring kosong. Kamu yakin, Maya? Ini artinya perang terbuka. Maya menegakkan punggungnya. Saya tidak memulai perang ini, Pak, tapi saya yang akan mengakhirinya. Lusa, kita datang ke pesta mereka. Kita akan berikan kado ulang tahun yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di luar rukong, guru bergemuruh di langit malam, seolah alam semesta bersorak menyambut badai pembalasan yang baru saja dimulai. Matahari pagi belum benar-benar terbit ketika Maya menyelipkan kunci ke lubang pintu rumah mewahnya. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern itu tampak megah dari luar, simbol kesuksesan Raka yang dipuja banyak orang. Namun bagi Maya, rumah itu tak lebih dari sangkar emas yang dingin. Saat ia melangkah masuk, aroma alkohol dan parfum wanita yang asing langsung menyengat hidungnya. Di ruang tamu, jas Raka tergeletak sembarangan di sofa. Di lantai terlihat 11 sepatu hak tinggi berwarna merah, sepatu yang Maya kenali sebagai milik Siska, terguling di dekat meja hias. Maya tidak menangis, air matanya sudah kering semalam di kantor Pak Burhan. Ia memungut jas suaminya, bukan untuk merapikannya dengan penuh cinta seperti dulu, tapi untuk memeriksa saku-sakunya. Kosong. Raka cukup pintar untuk tidak meninggalkan bukti fisik seperti struk hotel, tapi ia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aroma pengkhianatan tidak bisa dicuci begitu saja. Hei, ngapain kamu berdiri di situ kayak patung? Suara serak Raka terdengar dari arah tangga. Maya mendongak. Suaminya berdiri di sana, hanya mengenakan celana pendek, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur atau mabuk. Di belakangnya, pintu kamar tamu terbuka sedikit. Maya tahu Siska ada di sana. Mereka bahkan sudah tidak malu lagi membawa Zina ke dalam rumah. Aku baru pulang dari pasar, Mas, mau masak buat sarapan. Jawab Maya datar. Suaranya tenang, terlalu tenang, sampai-sampai Raka menyernyitkan dahi. Baguslah, Raka menuruni tangga sambil menguap. Ia tidak bertanya kemana Maya semalam. Ia tidak peduli. Masak yang enak. Siska, maksudku, ibu mau datang sarapan di sini. Dia mau bahas persiapan acara besok. Oh, Siska juga ada di sini, tanya Maya pura-pura polos. Raka terdiam sejenak, tampak gugup tapi kemudian watak arogannya mengambil alih. Iya, dia lembur bahas materi presentasi investor sampai pagi di sini. Kamu jangan mikir macam-macam. Otak udang kayak kamu nggak bakal ngerti urusan bisnis. Iya mas, aku ngerti. Jawab Maya sambil berlalu ke dapur. Di dapur, Maya mengambil pisau daging yang besar dan tajam. Ia menatap pantulan wajahnya di bilah pisau itu. Wajah yang lelah tapi matanya menyala. Nikmatilah sarapan terakhir kalian di rumah ini, batin Maya.
Saat ia memotong bawang, Siska turun dengan mengenakan kemeja Raka yang kebesaran. Wanita itu berjalan ke dapur dengan langkah santai, seolah ia adalah nyonya rumah. Mbak Maya, sapa Siska dengan nada mengejek. Masak apa? Baunya enak. Sayang ya yang masak baunya apek. Maya tidak menoleh. Ia terus mencincang daging dengan irama tak-tak-tak yang konstan dan keras. Soto Betawi, jawab Maya singkat. Siska terkikik. Ia duduk di meja makan, mengambil apel dari keranjang buah dan menggigitnya. Mbak Maya tahu nggak, besok itu hari bersejarah buat Mas Raka. Kita bakal jadi miliarder. Ah ralat, Mas Raka yang jadi miliarder. Mbak Maya sih ya tetap gini-gini aja. Maya berhenti memotong. Ia memutar tubuhnya perlahan, pisau masih tergenggam erat di tangan kanannya. Siska sempat tersentak mundur sedikit melihat kilatan di mata Maya. Siska, ucap Maya pelan, hati-hati kalau makan. Kadang, apel yang luarnya merah mengkilap, dalamnya ada ulatnya. Siska tertegun sejenak, lalu tertawa paksa. Mbak Maya ngancam aku, lucu banget. Bukan ancaman, Maya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Cuma saran kuliner. Bagian 2, persiapan sang ratu. Siang harinya Raka dan Siska pergi ke kantor untuk final rehearsal. Ibu Ratna yang datang siang itu sibuk memerintah Maya membersihkan seluruh rumah karena aura rumah ini suram gara-gara kamu. Maya memanfaatkan momen saat Ibu Ratna tidur siang untuk menyelinap keluar. Ia membawa tas belanja yang biasanya ia pakai ke pasar, tapi isinya bukan sayuran. Isinya adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki, satu set perhiasan emas peninggalan ibunya, dan tabungan rahasia hasil ia menjual catering kecil-kecilan secara online tanpa sepengetahuan Raka, menggunakan nama samaran. Tujuannya bukan toko emas untuk menjualnya, melainkan sebuah butik dan salon di pusat kota. Maya masuk ke butik Eleganza. Penjaga toko awalnya menatap Maya dengan ragu karena pakaiannya yang sederhana, tapi tatapan itu berubah hormat saat Maya mengeluarkan segepok uang tunai dari amplop coklat. "Cari apa, Bu?" tanya pelayan toko. "Saya butuh pakaian perang," jawab Maya. "Maaf, maksud saya power suit." Maya mengoreksi. "Saya mau blazer putih gading dengan potongan tegas, celana bahan yang fit, dan sepatu hak tinggi terbaik yang kalian punya. Saya ingin terlihat seperti seseorang yang bisa membeli gedung ini." 1 jam kemudian Maya berdiri di depan cermin besar ruang ganti. Bayangan wanita lusuh dan daster itu hilang. Di sana berdiri sosok wanita karir yang anggun namun mematikan. Blazer putih itu membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan aura otoritas yang selama ini tersembunyi. Maya menatap dirinya sendiri. Air mata haru menetes 1 butir. "Ayah, lihat anakmu. Besok aku akan mengambil kembali nama baikmu." Setelah membeli pakaian itu dan menyembunyikannya di tas belanjaan pasar, menutupinya dengan sawi dan bayam agar tidak ketahuan, Maya pergi ke ruko Pak Burhan. Di sana suasana tegang terasa kental. 3 orang staf hukum Pak Burhan sedang menyusun tumpukan dokumen. "Semua sudah siap, Mai," kata Pak Burhan. Ia menyerahkan sebuah map tebal. "Ini somasi terbuka, ini surat pencabutan lisensi, dan ini yang paling penting." Pak Burhan menunjuk selembar kertas dengan kop surat bank. "Apa ini, Pak? Saya baru dapat info dari teman saya di bank." Pak Burhan berbisik serius. Ternyata Raka sudah menjaminkan sertifikat rumah, sertifikat restoran, dan semua aset pribadinya untuk pinjaman jangka pendek, alias bridging loan, dengan bunga tinggi. Dia sangat yakin dana investor Singapura akan cair besok untuk melunasi utang ini. Maya ternganga. Jadi kalau besok investasi itu batal? Raka bukan cuma bangkrut, sambung Pak Burhan. Dia akan hancur lebur. Asetnya akan disita bank dalam hitungan hari. Dia akan punya utang miliaran tanpa ada pemasukan. Maya merinding. Ia tidak menyangka Raka senekat itu. Keserakahan suaminya telah menggali lubang kuburnya sendiri. "Kamu kasihan?" tanya Pak Burhan, melihat ekspresi Maya. Maya menggeleng tegas. "Tidak, Pak. Saya hanya kaget melihat betapa murahnya harga diri suami saya. Dia mempertaruhkan segalanya demi gengsi." "Baik, besok kita bergerak sesuai rencana. Jam 10 tepat saat pena menyentuh kertas." Bagian 3, makan malam terakhir. Malam harinya, suasana di rumah Raka terasa seperti perayaan sebelum kemenangan. Ibu Ratna, Raka, dan Siska duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan lesat, hasil masakan Maya tentu saja. Maya tidak diizinkan duduk bersama mereka. Ia berdiri di dekat wastafel, berpura-pura mencuci piring, tapi telinganya merekam setiap kata. "Besok jam ini, kita sudah jadi orang kaya baru, Raka," seru Ibu Ratna sambil mengangkat gelas sirup, karena mereka belum mampu beli wine mahal, tapi berlaga seolah itu wine. "Beres, Bu. Mau Alphard atau Mercy? Tinggal tunjuk," jawab Raka sombong. "Uang 50 miliar itu cuma tahap awal." "Li, janji bakal tambah lagi tahun depan." "Dan aku," Siska manja menyandarkan kepala di bahu Raka. "Aku mau kita liburan ke Eropa ya, Mas. Aku capek kerja terus. Oh iya, sekalian pre-wedding di Paris." "Pre-wedding." Kata itu membuat piring di tangan Maya nyaris tergelincir.
Mereka bahkan sudah merencanakan pernikahan saat istri sahnya masih berdiri bernapas di ruangan yang sama. Babu, teriak Ibu Ratna. Sini kamu. Maya mengeringkan tangannya dan berjalan mendekat. Iya, Bu. Besok kamu jangan keluyuran. Tetap di rumah. Bereskan semua barang-barangmu yang jelek-jelek itu. Masukkan ke kardus. Perintah Ibu Ratna. Kenapa, Bu? Tanya Maya, memancing. Iya, karena... Ibu Ratna hampir keceplosan, tapi Raka memotong cepat. Karena kita mau renovasi rumah. Bohong Raka. Matanya tidak berani menatap Maya. Gudang mau dibongkar, jadi barang-barang rongsokan harus dibuang, termasuk baju-bajumu yang bikin sakit mata itu. Oh, renovasi. Maya mengangguk-angguk. Baik Mas, aku akan beres-beres besok. Aku jamin, rumah ini akan jadi sangat bersih. Raka merasa ada nada aneh dalam ucapan Maya, tapi Siska mengalihkan perhatiannya. Mas, dasimu buat besok sudah disiapin belum? Yang warna merah marun itu loh, biar matching sama bajuku, kata Siska. Sudah disiapin sama Maya kok? Iya kan, Mai? Maya menatap Raka. Suaminya bahkan masih menyuruhnya menyiapkan baju untuk acara di mana dia akan dikhianati. Sudah Mas, sudah aku setrika licin. Jas terbaikmu, sepatu terbaikmu. Pakailah dengan bangga besok, jawab Maya. Karena itu akan jadi pakaian terakhirmu sebagai CEO. Bagus, sekarang buatkan kopi. Jangan terlalu manis, perintah Raka. Maya kembali ke dapur. Ia mengaduk kopi itu perlahan. Ia menatap punggung Raka, Siska dan Ibu Ratna yang tertawa bahagia. Tawa mereka terdengar hampa. Seperti tawa orang-orang di atas kapal Titanic yang berdansa, tidak sadar bahwa gunung es sudah menunggu di depan mata. Bagian 4. Fajar pembalasan. Rabu pagi. Hari H. Rumah sudah sepi sejak pukul 7 pagi. Raka, Siska dan Ibu Ratna sudah berangkat ke hotel dengan mobil sewaan mewah. Mereka sengaja tidak membangunkan Maya, takut Maya minta ikut. Raka hanya meninggalkan pesan singkat di secari kertas di meja makan. Jaga rumah, jangan kemana-mana, kunci pintu. Maya membaca pesan itu sambil menyesap teh hangat. Ia meremas kertas itu hingga hancur, lalu membuangnya ke tempat sampah. Jaga rumah. Maaf Mas, hari ini aku punya jadwal lain. Maya masuk ke kamar mandi. Ia mandi berendam lama, membersihkan semua aroma bawang dan dapur yang selama ini melekat padanya. Ia menggunakan sabun mahal yang baru dibelinya kemarin. Ia luluran, menggosok daki penderitaan dari kulitnya. Keluar dari kamar mandi, Maya duduk di depan meja rias. Ia membuka kotak make up yang selama ini tersimpan di laci paling bawah. Ia mulai melukis wajahnya, foundation untuk menutupi lelah, eyeliner tajam untuk menegaskan sorot mata, lipstik merah matte untuk keberanian. Ketika ia selesai, wanita di cermin itu tersenyum, bukan senyum istri yang patuh, tapi senyum seorang pengusaha. Maya mengenakan blus sutra hitam, lalu membalutnya dengan blazer putih gading yang ia beli kemarin. Ia mengenakan celana bahan yang membalut kaki jenjangnya. Terakhir, ia memakai sepatu stiletto hitam mengkilap. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan. Pak Burhan sudah menunggu di dalam mobil SUV hitam bersama tim hukumnya. Maya mengambil tas kulit kerjanya yang berisi dokumen asli Haaki. Ia berjalan keluar kamar. Ia melewati foto pernikahan dirinya dan Raka yang terpajang di dinding ruang tengah. Maya berhenti sejenak. Ia menurunkan bingkai foto itu. Ia menatap wajah Raka yang tersenyum palsu di foto itu. Prang! Maya menjatuhkan foto itu ke lantai hingga kacanya pecah berantakan. Ia tidak menoleh lagi. Kakinya melangkah pasti menginjak pecahan kaca itu, bunyi krak di bawah sol sepatunya terdengar merdu. Ia membuka pintu depan. Angin pagi menyambutnya. Matahari bersinar terik seolah memberi jalan. Pak Burhan membuka kaca mobil. Siap Bu Maya? Maya memakai kacamata hitamnya. Sangat siap Pak. Ayo kita ambil kembali apa yang menjadi milik kita. Mobil SUV hitam itu melaju meninggalkan rumah menuju Hotel Grand Horizon, menuju panggung sandiwara Raka yang sebentar lagi akan Maya rubuhkan tiang penyangganya. Pukul 9.30 pagi, Grand Ballroom Hotel Horizon telah disulap menjadi panggung kemegahan yang menyilaukan. Ratusan kursi berbalut kain sutra emas tersusun rapi, diduduki oleh para petinggi bisnis, pejabat daerah, dan awak media yang siap meliput momen bersejarah. Suntikan dana 50 miliar rupiah dari Global Capital Singapura untuk Raka Culinary. Di atas panggung,
Raka duduk di tengah meja panjang yang dihiasi bunga anggrek bulan impor. Ia tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya ke arah kamera yang terus menyala. Di sebelahnya, Mr. Lee, investor utama, duduk dengan tenang sambil sesekali memeriksa jam tangannya yang seharga rumah mewah. Di barisan paling depan kursi VIP, Ibu Ratna duduk dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan kebaya modern penuh payet yang berkilauan, kipas tangan berbulu di tangan kanannya bergerak-gerak gelisah. Di sebelahnya, Siska duduk dengan anggun, mengenakan dress formal yang memeluk tubuh, berperan seolah-olah dia adalah pendamping resmi Raka. "Lihat anakku," bisik Ibu Ratna pada Siska. Suaranya penuh kesombongan. Sebentar lagi, dia bukan cuma raja kuliner lokal, dia akan jadi raja Asia. Kamu beruntung sekali, Siska, bisa mendapatkan dia. Siska tersenyum manja. Iya dong, Tante. Ibu maksudnya. Raka memang hebat. Untung dia cepat sadar dan mau membuang beban di rumah itu. Mereka berdua terkikik pelan, menertawakan nasib Maya yang mereka kira sedang menangis di pojok dapur rumah saat ini. Di atas panggung, MC, seorang presenter terkenal, mulai berbicara dengan suara lantang. Hadirin sekalian, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Penandatanganan nota kesepahaman antara Raka Culinary Group dan Global Capital. Sebuah langkah besar yang membuktikan bahwa inovasi dan kepemimpinan Bapak Raka Kusuma diakui dunia. Tepuk tangan membahana. Raka berdiri, membungkuk hormat dengan gaya teatrikal. Ia mengambil mikrofon. Terima kasih. Suara Raka bergetar karena euforia. Kesuksesan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari visi saya. Resep-resep yang saya ciptakan, branding yang saya bangun, semuanya untuk memuaskan lidah Indonesia. Raka berbohong tanpa berkedip. Ia bahkan mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Silahkan Pak Raka dan Mr. Lee untuk menandatangani dokumen, instruksi MC. Staf hukum maju membawa map dokumen kontrak berlapis kulit. Pena emas disiapkan. Raka mengambil pena itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu begitu tintanya menggores kertas itu, uang 50 miliar akan cair. Utang banknya akan lunas dan ia akan kaya raya 7 turunan. Ujung pena Raka menyentuh kertas. Brak! Suara pintu ballroom yang berat dibuka paksa dengan keras. Bunyinya menggema ke seluruh ruangan, memotong keheningan seremonial itu seperti pedang tajam. Semua kepala menoleh ke belakang. Raka terhenti. Pena emasnya melayang 1 sentimeter di atas kertas. Mr. Lee mengangkat alis, terganggu. Di ambang pintu ganda yang terbuka lebar, siluet seorang wanita berdiri menantang cahaya matahari dari koridor. Bagian 2, Ratu yang kembali. Suasana hening seketika. Musik latar dimatikan. Hanya terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang menghantam lantai marmer dengan irama yang tegas dan mengintimidasi. Tak, tak, tak. Wanita itu melangkah masuk. Cahaya chandelier menerpa wajahnya. Gumam kaget terdengar dari barisan belakang. Siapa itu? Cantik sekali. Bukankah itu? Raka menyipitkan mata, silau oleh lampu sorot. Namun saat wanita itu semakin dekat ke area VIP, lutut Raka terasa lemas seketika. Pena di tangannya terlepas dan menggelinding di meja. Itu Maya. Tapi bukan Maya yang ia tinggalkan tadi pagi. Bukan Maya yang memakai dastet kumal bau bawang. Bukan Maya yang menunduk takut jika dibentak. Wanita ini mengenakan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang dominan. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang kini dihiasi kalung emas tipis yang elegan. Kacamata hitamnya dilepas perlahan, memperlihatkan sorot mata tajam yang siap membunuh tanpa menyentuh. Di belakang Maya berjalan Pak Burhan dan 3 orang pengacara berjas hitam membawa koper-koper dokumen layaknya pasukan pengawal elit. Maaf saya terlambat, suara Maya memecah keheningan. Jernih, tenang, namun volumenya cukup keras hingga terdengar sampai ke panggung tanpa mikrofon. Saya dengar ada yang mau menjual aset saya, jadi saya pikir saya harus hadir. Siska terlonjak dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Maya, ngapain kamu di sini? Ibu Ratna berdiri dengan gemetar, wajahnya merah padam menahan malu dan marah. Perempuan gila, berani-beraninya kamu mengacaukan acara anakku. Satpam, seret babu ini keluar. 2 orang petugas keamanan hotel ragu-ragu mendekat, namun Pak Burhan dengan sigap mengangkat tangan menunjukkan lencana kuasa hukum. Sentuh klien saya, dan saya tuntut hotel ini atas tindakan kekerasan terhadap pemilik sah aset intelektual yang sedang disengketakan.
ancam Pak Burhan tegas. Satpam itu mundur ketakutan. Maya tidak menggubris teriakan mertuanya. Ia berjalan lurus melewati Siska. Siska mencoba menghalangi jalan. "Kamu salah kostum ya, Mbak. Ini acara bisnis, bukan panggung sandiwara," desis Siska. Maya berhenti sejenak, menatap Siska dari balik bahunya. "Minggir, pelakor. Ini urusan para pemilik. Karyawan magang dilarang ikut campur." Siska ternganga, tak bisa membalas. Maya melanjutkan langkahnya menaiki tangga panggung. Setiap langkahnya membuat jantung Raka berdegup makin kencang, seolah menghitung mundur sisa hidupnya. Bagian 3, kebenaran yang mematikan. Maya kini berdiri di atas panggung, tepat di depan meja penandatanganan. Ia berdiri sejajar dengan Raka dan Mr. Lee. Wartawan yang tadinya bingung kini berebut mengarahkan kamera. Blitz kamera berkedip-kedip liar, menangkap momen dramatis ini. "Siapa Anda?" tanya Mr. Lee dengan nada tidak senang, bahasa Indonesianya kaku tapi jelas. "Perkenalkan," Maya mengulurkan tangan dengan percaya diri. "Saya Maya Amalia, istri sah dari Bapak Raka Kusuma." Raka buru-buru memotong, keringat dingin membanjiri kahinya. "Mr. Lee, jangan dengarkan dia. Dia sedang sakit jiwa. Dia istri saya yang sedang depresi. Saya akan minta orang membawanya pulang." Raka mencoba mencengkram lengan Maya untuk menariknya turun, tapi Maya menepis tangan Raka dengan kasar. "Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu," desis Maya dingin. Ia kembali menatap Mr. Lee. "Saya Maya Amalia," ulang Maya tegas, "pemilik sah dan pencipta tunggal dari 12 resep utama Raka Kulineri, serta pemegang hak merek dagang perusahaan ini." Kejutan melanda seisi ruangan, bisik-bisik para tamu makin keras. "Omong kosong," teriak Raka panik. "Semua resep itu ciptaan saya CEO-nya." Maya tersenyum miring. Ia memberi isyarat pada Pak Burhan. Pengacara tua itu membuka koper dokumen di atas meja, tepat di depan hidung Mr. Lee. "Tuan Lee," kata Maya sambil membuka map merah. "Yang Anda lihat di dokumen kontrak Anda adalah kebohongan publik. Raka Kusuma hanyalah pemegang lisensi penggunaan sementara atas aset intelektual milik saya. Lisensi itu diberikan 5 tahun lalu berdasarkan perjanjian pernikahan." Maya menunjuk tanggal di dokumen asli yang ia bawa. "Dan per hari ini, pukul 00.00 tadi malam, lisensi itu kedaluarsa." Mr. Lee melotot membaca dokumen legal tersebut. Ia memeriksa stempel resmi Dirjen Haki, tanda tangan notaris, dan tanggalnya. Semuanya asli. "Dan saya," lanjut Maya, suaranya menggelegar melalui mikrofon meja yang ia tarik mendekat. "Sebagai pemilik tunggal, dengan ini menyatakan menolak memperpanjang lisensi tersebut kepada Raka Kusuma maupun entitas bisnisnya." "Artinya apa?" tanya Mr. Lee tajam pada Raka. Maya yang menjawab, "Artinya, Mr. Lee, jika Anda menandatangani kontrak itu dan memberikan uang 50 miliar kepada suami saya, Anda hanya membeli gedung kosong, kursi, meja, dan piring. Anda tidak membeli resepnya, Anda tidak membeli mereknya. Mulai detik ini, Raka Kulineri dilarang menjual menu signature black pepper, menu wagyu marinade, dan semua menu andalan lainnya. Jika dilanggar, saya akan menuntut ganti rugi 100 miliar per hari." "Bohong, itu palsu!" Raka berteriak histeris, wajahnya pucat seperti mayat. "Maya, kamu menjebakku. Kamu istri durhaka. Aku suamimu. Tega kamu melakukan ini." Maya menoleh perlahan ke arah Raka. Tatapannya penuh luka yang sudah mengering menjadi dendam. "Tega, Mas?" tanya Maya pelan, tapi menusuk. "Kamu tanya soal tega. Siapa yang berselingkuh dengan manajernya sendiri di kantor saat istrinya memasak di dapur? Siapa yang berencana menceraikan istrinya sore ini setelah uang cair? Siapa yang mau memfitnah istrinya selingkuh dengan tukang sayur demi menguasai harta?" Raka terdiam 1000 bahasa. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Rahasianya terbongkar di depan ratusan orang. Maya mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan meletakkannya di meja. "Rekaman pembicaraanmu dan Siska di ruang arsip 2 malam lalu ada di sini. Mau aku putar di layar besar itu, biar semua orang dengar rencana busukmu." Raka menggeleng lemah, mundur selangkah hingga menabrak kursi. Ia tamat. Bagian 4, vonis jatuh. Mr. Lee berdiri, wajahnya merah padam menahan amarah. Ia merasa dihina sebagai pebisnis profesional. Ia mengambil kontrak perjanjian di meja, lalu merobeknya menjadi 2 bagian tepat di depan wajah Raka. Krek! Bunyi kertas robek itu terdengar lebih menyakitkan daripada tamparan. "Pak Raka," suara Mr. Lee dingin dan mematikan. "Perusahaan saya tidak berinvestasi pada penipu. Kesepakatan batal, dan tim pengacara kami akan menuntut Anda atas pemalsuan data saat due diligence. Anda mengaku aset itu milik Anda, padahal milik istri Anda. Itu penipuan kriminal." "Tunggu Mr. Lee, tolong, kita bisa bicarakan ini." "Saya bisa bujuk Maya. Maya cuma lagi emosi." Raka mencoba meraih tangan Mr. Lee, tapi ditepis kasar oleh pengawal Mr. Lee. Mr. Lee beralih ke Maya, membungkuk sedikit memberi hormat. "Nyonya Maya, Anda wanita yang cerdas. Terima kasih sudah menyelamatkan uang saya. Senang berbisnis dengan pemilik yang asli." Setelah Mr. Lee dan rombongannya pergi walk out, ruangan menjadi kacau. Wartawan menyerbu panggung. Lampu-lampu kamera membutakan mata Raka. Ibu Ratna yang melihat kontrak dirobek menjerit histeris dari kursi penonton.
Uangku, uangku! Raka, kejar dia! Jangan biarkan dia pergi. Mobil baruku bagaimana? Wanita tua itu berlari tertatih-tatih naik ke panggung, tapi kakinya tersandung gaun mahalnya sendiri. Ia jatuh tersungkur di tangga panggung, mahkota palsu dan sanggulnya miring berantakan. Siska melihat situasi kapal karam, ia mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping. Tapi Maya melihatnya. "Mau kemana, Siska?" panggil Maya lewat mikrofon. Langkah Siska terhenti. Semua kamera kini menyorot ke arahnya. "Kamu bilang kamu mau liburan ke Paris sama suamiku?" lanjut Maya santai. "Sebaiknya kamu ganti destinasi liburanmu, karena setelah ini Raka akan sibuk di pengadilan. Dan kamu, sebagai manajer operasional yang ikut menikmati uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, audit forensik akan segera menyapamu. Siap-siap pakai rompi oranye ya." Siska menutup wajahnya dengan tas tangan, lari terbirit-birit keluar ruangan diiringi cemoohan para tamu undangan. Di atas panggung, Raka terduduk lemas di lantai. Ia menatap Maya dengan pandangan kosong. Dunianya hancur dalam waktu 15 menit. "Kenapa, Mai?" bisik Raka parau. "Kenapa nggak bilang dari dulu kalau lisensinya habis?" Maya menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan Raka. Ia berbisik, suara yang hanya bisa didengar Raka. "Karena aku mau melihatmu terbang tinggi dulu, Mas. Biar jatuhnya sakit. Sama sakitnya seperti saat kamu menginjak-injak harga diriku selama 5 tahun ini." Maya berdiri tegak, merapikan blazernya. Ia mengambil dokumen hak akinya, lalu berjalan turun panggung dengan anggun. Kerumunan orang membelah memberinya jalan, menatapnya dengan rasa segan dan kagum. Di belakangnya, terdengar suara Raka menangis meraung-raung, memanggil namanya. Tapi suara itu tidak lagi berarti apa-apa. Sangkar emas itu sudah hancur. Sang burung pipit yang dianggap lemah ternyata adalah Raja Wali yang baru saja mengepakkan sayapnya. Seminggu setelah insiden memalukan di Hotel Grand Horizon, kehidupan Raka Kusuma runtuh lebih cepat daripada istana kartu yang ditiup angin badai. Berita tentang CEO palsu dan skandal penipuan investor menjadi headline di semua media lokal. Reputasi Raka hancur lebur. Tidak ada supplier yang mau mengirim bahan baku karena Raka tidak bisa membayar utang yang jatuh tempo. Tanpa pasokan bahan premium, dan yang paling fatal, tanpa resep rahasia Maya, kualitas makanan di seluruh cabang Raka Kulineri terjun bebas. "Ini apa? Stik rasanya kayak sandal jepit, sausnya hambar. Dagingnya alot, mana aroma rempah yang biasa, kecewa berat." Komplain membanjiri media sosial. Dalam 3 hari, restoran-restoran cabang mulai tutup satu persatu karena ditinggalkan pelanggan dan didemo karyawan yang gajinya macet. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore. Di rumah mewah yang dulu dibanggakan Ibu Ratna, suasana mencekam, bukan karena hantu, tapi karena kedatangan tamu yang paling ditakuti, petugas bank dan juru sita pengadilan. "Maaf Pak Raka," ujar petugas bank dengan nada formal sambil menempelkan stiker merah besar bertuliskan disita di pintu gerbang. Sesuai perjanjian kredit bridging loan yang Bapak tanda tangani dengan jaminan seluruh aset pribadi, dan mengingat Bapak gagal bayar serta adanya indikasi pidana penipuan aset, maka bank melakukan eksekusi sita jaminan hari ini juga. "Tunggu, jangan tempel itu!" Raka berteriak histeris, rambutnya acak-acakan, matanya cekung karena tidak tidur berhari-hari. Ia mencoba mengelupas stiker itu dengan kukunya yang kotor. "Saya bisa bayar, beri saya waktu seminggu, saya mau jual mobil dulu." "Mobil?" Petugas itu menunjuk ke arah garasi yang sudah kosong melompong. 3 mobil mewah Bapak sudah ditarik leasing tadi pagi, Pak. Bapak lupa, Bapak menunggak cicilan 3 bulan. Raka terduduk lemas di aspal carport yang panas. Di dalam rumah, Ibu Ratna menangis meraung-raung sambil memeluk guci keramik kesayangannya. "Nggak bisa, ini rumahku, ini istanaku. Aku nggak mau pergi, nanti aku tidur di mana? Raka, lakukan sesuatu. Kamu bilang kamu CEO hebat." Raka menatap ibunya dengan tatapan nanar. "Ibu diam saja, semua ini juga gara-gara ibu. Ibu yang suruh aku beli rumah ini. Ibu yang suruh aku beli mobil mewah biar bisa pamer ke teman arisan ibu. Sekarang kita miskin, Bu, miskin." "Anak durhaka!" Ibu Ratna melempar guci itu ke arah Raka. Prang, pecah berkeping-keping sama seperti masa depan mereka. Di tengah kekacauan itu, Raka teringat satu nama, Siska. Ia segera mengambil ponselnya, mencoba menghubungi wanita itu. Mungkin Siska masih punya uang kas kecil perusahaan yang ia bawa kabur. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Raka mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju? Raka membanting ponselnya ke lantai. Ia baru sadar, Siska sudah kabur keluar pulau, membawa sisa uang tunai di brankas kantor dan beberapa perhiasan Ibu Ratna yang ia curi diam-diam saat menginap.
Habis, semuanya habis. Sore itu, Raka dan Ibu Ratna keluar dari gerbang rumah mewah itu hanya membawa 2 koper berisi baju bekas. Tetangga-tetangga kompleks yang dulu sering dihina Ibu Ratna menonton dari balik pagar dengan tatapan mencemooh. Tidak ada yang menolong. Bagian 2. Hidup di kerak lantai. 3 bulan kemudian. Sebuah kontrakan petak sempit di gang buntu yang becek dan bau got. Ukurannya hanya 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab berjamur, atap sengnya bocor jika hujan. Dan hanya ada 1 kasur tipis di lantai untuk tidur berdua. Di sanalah raja dan ratu itu kini tinggal. "Raka, bangun!" Ibu Ratna menendang kaki Raka yang sedang tidur meringkuk. Wanita tua itu kini kurus kering, rambutnya putih semua karena tidak pernah disemir lagi, dan wajahnya kusam. Daster yang dipakainya bolong di ketiak. "Aduh, apa sih Bu? Masih pagi," erang Raka. "Pagi matamu, ini sudah siang. Beras habis, token listrik bunyi terus dari tadi. Malu sama tetangga. Sana cari kerjaan," omel Ibu Ratna. Suaranya serak dan cempreng, lebih mirip nenek sihir daripada sosialita. "Kerja apa, Bu? Aku sudah lamar jadi manajer di mana-mana ditolak. Namaku sudah di blacklist di semua perusahaan karena kasus penipuan itu," bentak Raka frustrasi. "Ya kerja apa saja, jadi kuli panggul, jadi tukang sapu, yang penting dapat duit. Ibu lapar, Raka. Ibu mau makan daging. Ibu bosan makan tempe mendoan tiap hari." Raka bangun dengan kasar. Ia menatap ibunya dengan benci. "Dulu ada yang masakin kita daging tiap hari, Bu. Ada yang ngurusin rumah sampai kinclong. Ada yang mijitin kaki ibu kalau pegal. Tapi ibu malah ngusir dia. Ibu hina dia bau bawang. Sekarang rasain, kita yang bau got." Ibu Ratna terdiam. Bibirnya gemetar. Bayangan Maya melintas di benaknya. Maya yang sabar, Maya yang telaten. Penyesalan itu datang menghantam dadanya. Sesak sekali, tapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengakui. "Salah dia, salah perempuan sialan itu. Dia yang bikin kita begini." Menyangkal. Raka tidak menjawab. Ia mengambil sisa uang receh di saku celananya. Hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi kucing. Ia keluar dari kontrakan, berjalan menunduk menyusuri gang sempit, menghindari tatapan tetangga yang tahu dia adalah mantan koruptor yang viral. Bagian 3. Kebangkitan Sang Ratu. 1 tahun kemudian. Pusat kota. Sebuah bangunan restoran bergaya glass house, rumah kaca, yang asri dan modern berdiri megah di jalan protokol. Papan namanya tertulis elegan dengan huruf emas, Maya Kitchen, Authentic Taste by Maya Amalia. Halaman parkirnya penuh dengan mobil mewah. Antrean pengunjung mengular sampai ke trotoar, rela menunggu demi mencicipi masakan yang sedang hits sekota itu. Di dalam restoran, Maya sedang berjalan berkeliling mengecek meja tamu. Ia tampak bercahaya, kulitnya glowing terawat, tubuhnya dibalut blazer dress warna peach yang lembut. Senyumnya ramah menyapa pelanggan. "Ibu Maya, selamat ya. Makanannya enak sekali, persis seperti rasa legendaris yang dulu hilang," puji seorang pelanggan ibu-ibu pejabat. "Terima kasih, Bu. Rahasianya cuma satu, masak dengan hati yang bahagia, bukan dengan tekanan," jawab Maya tulus. Seorang pria muda berpakaian rapi menghampiri Maya. Itu Danu, mantan asisten koki Raka yang dulu kasihan pada Maya. Sekarang, Danu diangkat menjadi kepala koki di restoran Maya. "Bu Maya, ada perwakilan dari stasiun TV di ruang VIP. Mereka mau wawancara Ibu untuk segmen Wanita Inspiratif tahun ini," lapor Danu. Maya tersenyum. "Baik Danu, tolong siapkan jamuan terbaik untuk mereka. Oh ya, dan pastikan pesanan nasi kotak untuk panti asuhan sudah dikirim ya. Hari ini kan Jumat Berkah." "Sudah beres Bu, 500 kotak sudah jalan." Maya menghela napas lega. Hidupnya kini penuh, bukan hanya penuh harta, tapi penuh makna. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari suami yang narsistik. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Epilog, lampu merah kehidupan. Sore harinya, Maya harus menghadiri pertemuan bisnis di gedung seberang kota. Ia duduk di kursi belakang mobil Toyota Alphard putih miliknya yang nyaman dan sejuk. Sopir pribadinya mengemudi dengan halus. Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca jendela mobil, membuat suasana sore itu menjadi sendu. Di sebuah perempatan lampu merah yang padat, mobil Maya berhenti. Kemacetan cukup panjang. Maya meletakkan tablet kerjanya dan menoleh keluar jendela kaca mobil yang gelap, kaca film 80%. Orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Di trotoar sebelah kiri, tepat di samping mobilnya, ada pemandangan yang menyedihkan. Sebuah gerobak dorong kecil bertuliskan cilok dan sate taichan tampak miring sebelah rodanya. Asap pembakaran sate mengepul, bercampur dengan debu jalanan. Seorang pria kurus mengenakan kaos partai yang sudah belel dan topi kumal, sedang sibuk mengipas sate.
Wajahnya penuh jelaga. Tangannya yang dulu memegang pena emas untuk tanda tangan kontrak miliaran, kini hitam terkena arang. Itu Raka. Dan di belakang gerobak, duduk seorang wanita tua di bangku plastik kecil. Ia sedang mencuci piring kotor di ember cat bekas. Airnya keruh kecoklatan. Wanita tua itu, Ibu Ratna, tampak menggigil kedinginan terkena cipratan air hujan. Ia sedang memarahi Raka. "Kipas yang benar dong, apinya mati tuh. Gimana mau laku?" teriak Ibu Ratna. Suaranya kalah oleh deru mesin kendaraan. "Sabar dong Bu, arangnya basah kena hujan," balas Raka kasar. Maya menatap mereka lekat-lekat dari balik kaca jendela yang nyaman. Dulu, ia pernah memohon cinta pada pria itu. Dulu, ia pernah merendahkan diri demi diakui wanita tua itu. Kini melihat mereka berdebat demi uang receh di pinggir jalan, Maya tidak merasakan amarah. Ia juga tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan hanya kosong. Mereka sudah menjadi orang asing, masa lalu yang sudah lunas terbayar. "Bu Maya," panggil sopirnya pelan. Lampu sudah hijau. Maya tersadar. Ia menatap Raka untuk terakhir kalinya. Raka sempat mendongak, menatap bayangan dirinya sendiri di bodi mobil Alphard yang mengkilap itu, tanpa tahu bahwa mantan istrinya ada di dalam sana, hanya berjarak 1 meter darinya. Maya memalingkan wajah ke depan. "Jalan Pak," perintah Maya tenang. "Jangan menoleh lagi. Kita punya masa depan yang harus dituju." Mobil mewah itu melaju perlahan, membelah genangan air, meninggalkan Raka dan Ibu Ratna yang semakin mengecil di kaca spion, tertinggal jauh di belakang bersama asap sate dan penyesalan yang tak berujung. Tamat.